Mas Evi? Kok dipanggil-panggil nggak jawab sih? Mas Evi? Hah? Itu neneknya bawa gayung juga. Astagfirullahaladzim. Mas Evi? Mas Evi? Mas Evi? Mas Evi? Loh, kok belum kelihatan juga ya? Aduh nih teman-teman. Ini tuh saya sebenarnya mau camping sama Mas Evi ya teman-teman ya. Tapi ini Mas Evi tuh belum kelihatan teman-teman. Nggak tahu nih antara Mas Evi ketinggalan di sana atau ada sesuatu yang terjadi sama Mas Evi teman-teman. Soalnya ini dari tadi ya, ini saya udah balik lagi ke jalan yang sebelumnya saya lewatin. Ini dari tadi belum bertemu atau ini ada tanda-tandanya kalau Mas Evi itu masih berada di belakang teman-teman. Saya takut terjadi apa-apa, makanya ini saya sambil cari, saya sambil standby kamera. Saya takutnya ada apa-apa dengan Mas Evi gitu. Ayo teman-teman kita cari Mas Evi. Oh, belakang aja biar lebih mudah. Mas Evi. Duh, ini lokasi camping kali ini lumayan menantang lagi teman-teman. Malah ini ada aja Mas Evi pakai ngilang juga. Dipanggilin gak ada jawaban. Ya Allah, teman-teman bantuin doa ya, semoga Mas Evi baik-baik aja dan gak kenapa-kenapa. Mungkin Mas Evi kecapean terus istirahat dulu gitu ya teman-teman. Tapi dia kenapa nggak bilang dulu, nggak manggil saya biar bisa break bareng dulu. Ini di bawah juga ada posko tuh, kelihatan nggak? Jauh banget sih teman-teman. Ada posko sebelumnya itu di situ. Oh, Babar. Mas Evi, Mas, masih belum ada jawaban lagi. Mas Evi. Teman-teman nih, ini ya, tadi waktu saya berangkat ini di sekitar sini nih, saya lihat kayak ada perempuan berdiri di pinggir di situ ya. Cuma saya nggak merespon dia teman-teman, soalnya dia itu cuma kayak liatin saya aja gitu, nggak kayak dia mau ngajak berkomunikasi atau ada sesuatu gitu teman-teman. Makanya saya biarin. Terus yang saya rasain juga dia nggak ada niatan buruk ke saya gitu teman-teman, makanya saya biarin aja. Cuma teman-teman yang saya takutin itu, ini di jalur sini, ini katanya kata orang-orang yang pernah camping ke sini banyak kejadian, tapi ini yang sering mengalami itu laki-laki ya, seperti yang dialami Mas Evi ini. Nggak tahu Mas Evi hilang atau ketinggalan, yang jelas pasti ada aja salah satu laki-laki yang mengalami hal seperti ini teman-teman. Makanya saya sekarang khawatir banget, apalagi saya udah ngerasain di sini tuh gimana auranya teman-teman. Memang banyak sosok-sosok yang berada di sini, cuma mereka itu kayak kalau ke saya dia nggak ada respon untuk kayak mengincar saya gitu, nggak ada teman-teman. Atau mungkin benar ya yang diincar ini hanya laki-laki tuh kan. Ini di atas juga sebenarnya banyak banget teman-teman, cuma saya biarin aja. Mas Evi, Mas Evi, jawab saya Mas, jangan bikin saya khawatir Mas Evi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tapi sekarang kok perempuan yang saya lihat ini di sini udah nggak ada ya? Padahal tadi berada di sini loh. Nih, di sini persis. Tapi sekarang udah nggak ada. Kemana ya dia ya? Mas Evi, saya tuh waktu di sini saya masih dengar ada Mas Evi di belakang saya. Soalnya Mas Evi kalau jalan pasti sambil nyanyi gitu teman-teman. Mas Evi, atau ke arah sini ya? Mas Evi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu Mas Evi? Mas Evi? Lah. Mas Evi? Dia sama siapa? Ya Allah. Ini bukannya perempuan yang saya lihat ya? Yang tadi saya ceritain teman-teman. Nah, itu dia. Itu perempuan yang saya maksud. Itu dia teman-teman. Dia pakai baju hitam. Itu kok Mas Evi? Mas Evi? Kok dipanggil-panggil nggak jawab sih? Mas Evi? Hah? Itu neneknya bawa
bawa gayung juga. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Mas Evi, Mas jawab saya, Mas Evi. Mas Evi tolong jawab saya, Mas. Mas sadar, Mas. Mas Evi sadar, Mas. Ya Allah. Mas Evi sadar, Mas. Mas Evi. Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, berhenti, Mbah. Berhenti, Mbah. Mas Evi. Mas Evi. Mas Evi. Alhamdulillah, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Mas Evi. Saya Isma, Mas sadar, Mas. Iya, Mbak Isma. Bangun, Mas, bangun. Ya Allah. Nek. Mas Evi. Ini, iya. Kan nenek yang... Ini saya kenapa, Mbak? Kok basah, Mbak? Untung Mas Evi nggak kenapa-kenapa. Untung baru ininya aja yang kesiram, belum semua badan Mas Evi. Nek, bangun, Nek. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas Evi nggak kenapa-kenapa kan, Mas? Apa, Mbak? Terus ini gimana, Mbak? Mas Evi boleh ngajak ke situ, Mas? Iya, Mbak. Enggak. Itu bukan cucu nenek, itu teman saya. Enggak, Nek. Ini nenek ngapain berada di sini, Nek? Oh, berarti nenek ini nenek gayung. Bener dugaan saya, Nek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untung Mas Evi nggak kenapa-kenapa, Mas. Untung saya cepat datang ke sini. Belum seluruh badan Mas Evi itu tersiram sama air dari nenek ini. Kalau Mas Evi itu udah kesiram semua badannya, bisa-bisa Mas Evi itu udah kebawa sama nenek ini. Mana nih, Mbak Isma? Iya, Mas Evi. Paling tadi saya niatnya mau nolong nenek ini, Mbak. Nolongin? Iya. Maksudnya? Tadi kan saya ketemu nenek ini, terus Iya. nenek ini katanya lupa jalan pulang. Cuma diarahin arahnya. Saya anterin ke arah tersebut yang dikasih tahu nenek ini. Berarti Mas Evi taunya ini rumah dia gitu? Iya. Ya Allah. Oh. Iya. Saya tahu maksud nenek. Ini pasti udah kayak akal-akalan nenek ya, supaya teman saya itu kasihan sama nenek. Nenek kan kelihatannya udah tua kayak gini, jadi Mas Evi juga orangnya baik. Pasti Mas Evi itu nggak tega sama nenek. Makanya dia tuh mau antar nenek kayak gini. Nenek mencari kesempatan ya, Nek. Oh, Nek. Ini nenek udah sering kayak gini juga, Nek. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ternyata benar ya, ini sosok nenek gayung. Dan nenek ini kayak kalau lihat ada cowok yang lewat di jalur situ yang tadi saya bilang, dia itu kayak langsung pura-pura kayak kebingungan dulu awalnya ya, teman-teman ya. Terus kalau ada yang nanyain mau kemana, Nek, atau kenapa gitu ya, dan ini tuh bilang lupa jalan pulang biar ada yang mau nganterin dia. Padahal niat yang sebenarnya dia itu hanya mencari kayak tumbal ataupun seseorang untuk mengikuti dia gitu, teman-teman. Karena dia juga ini, oh iya, Nek, gitu, teman-teman. Dan ini bukan hanya Mas Saifi aja yang mengalami hal seperti ini. Ternyata nenek ini juga udah beberapa kali melakukan hal itu ke para pendaki yang melewati jalur situ, teman-teman. Dan ini yang setiap dicari sama nenek ini laki-laki, Nek. Astagfirullahaladzim. Pantas aja di sini itu sering sekali banyak pendaki yang tiba-tiba menghilang, sampai dicari itu nggak bertemu. Ternyata ini semua disebabkan oleh nenek ya. Ya Allah. Nek, sebaiknya nenek ini deh, jangan melakukan hal ini lagi, Nek. Supaya nenek itu juga
bisa lebih tenang, nggak di sini terus. Lagian ini juga bukan tempat nenek. Iya, saya paham, Nek. Oh, jadi teman-teman, dulu ini waktu neneknya masih hidup itu juga melakukan hal kayak gini ya teman-teman. Dan ini lokasinya di sini. Jadi dulu itu lokasinya bukan seperti ini ya teman-teman ya. Oh iya, Nek. Berarti sengaja nenek datang ke lokasi ini gitu. Karena nenek tahu banyak laki-laki yang lewat sini. Astagfirullahaladzim. Nih teman-teman, ternyata nenek ini tuh sengaja datang dan sengaja dia menempati lokasi sini karena dia tahu banyak sekali laki-laki yang lewat sini gitu teman-teman. Apalagi jalur ini juga jarang sekali ada orang yang kayak ini ya, penduduk sini yang lewat, karena lokasi ini tuh kayak khusus buat jalur yang mereka itu pada camping gitu teman-teman. Jadi mudah untuk ditipu daya sama nenek ini gitu teman-teman. Pantas aja saya sebelum kesini nih saya dengar beritanya bahwa penduduk sini memang sedikit tahu tentang hal ini, cuma mereka itu kayak biarin aja gitu, bodo amat, karena mereka juga udah kayak membiarkan. Jadi nenek ini nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa melakukan apa-apa. Soalnya kalau pernah di sana juga, Nek. Begini, soalnya kalau nenek ini kan dulu juga pernah di jalan depan sana. Nah itu warga kan udah tahu ya kayak gini, jadi warga itu tahu triknya supaya nggak digangguin sama nenek ini gitu teman-teman. Makanya neneknya itu berpindah ke sini. Di sini orang asli semua, jadi mereka nggak akan tahu bagaimana caranya menghindari dari nenek gayung seperti ini gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nek, astagfirullahaladzim, mukanya ini banget ya teman-teman. Dan ini dia juga kayak tangannya kayak getar ya, kayak getar-getar ini, kayak tremor ya Mas Saifi ya. Tapi tadi waktu Mas Saifi lihat nenek ini nggak ngapa-ngapain Mas Saifi kan? Enggak, Mbak Isma. Belum minta diantarin pulang. Mas Saifi waktu ini lihatnya kayak gimana Mas di sini? Ya nenek ini biasa aja sih, Mbak Isma. Mukanya ini sekarang Mas Saifi udah lihat lah, mukanya serem banget. Serem banget, tadinya nggak seperti itu, Mbak. Kayak kasihan, kebingungan gitu ya? Iya. Nek, sekarang nenek pergi dari sini ya, Nek. Nenek jangan berada di sini lagi, karena ini tuh bukan lokasinya nenek. Iya, Nek. Nenek jangan melakukan hal kayak gini lagi, jangan membahayakan orang-orang yang lewat sini ataupun di jalan manapun ya, Nek ya. Iya, Nek. Sekarang nggak bisa, Nek. Nenek harus tetap pergi dari sini. Saya paksa nenek, saya nggak mau ada korban lain selain teman saya, Nek. Ya, Nek. Mas Evi, sekarang kita bantuin dia, kita doain dia, karena dia masih nggak mau juga, kita paksa dia Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas Evi bener nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mbak Isma. Alhamdulillah. Ini teman-teman, ini untung aja Mas Evi itu belum, seluruh badannya itu belum terkena air ya teman-teman. Kalau ini Mas Evi sampai tersiram semua seluruh badannya, bisa-bisa itu Mas Evi udah ikut sama nenek gayung yang tadi itu teman-teman. Dan ini buat teman-teman entah perempuan ataupun laki-laki yang kayak tiba-tiba lihat ada nenek seperti itu terus bawa gayung, pakaiannya hitam kayak gitu, itu kalau bisa jangan ini ya teman-teman ya. Kita pura-pura aja nggak tahu, kita pura-pura aja nggak lihat, kita jalan aja gitu.
Ini terutama buat di lokasi yang kayak nggak memungkinkan adanya nenek-nenek di situ di malam hari ya teman-teman ya. Ini supaya kalian itu nggak mengalami hal yang kayak tadi dialami sama Mas Saifi. Itu biasanya datang tepat waktu tadi, Mbak. Iya, tadi saya bingung lihat ke belakang loh. Kok ini Mas Saifi nggak ada? Saya sempat cari-cari di atas juga loh Mas. Keliling-keliling juga, tapi Mas Saifi nggak ada jawaban sama sekali. Makanya saya itu turun lagi. Iya, Mbak. Iya, ternyata Mas Saifi berada di sini. Iya. Ya udah Mas, kita lanjut lagi atau mau istirahat dulu Mas Saifi? Ya, mana ya? Serang baik, Mak. Kalau lanjut lagi nggak apa-apa, aman, aman. Aman. Tapi saya nggak tega Mas. Kita istirahat dulu tapi di sebelah sana ya Mas, jangan di sini. Teman-teman, ini saya sama Mas Saifi mau istirahat dulu. Ini nanti kita lanjut lagi perjalanan buat camping. Tapi sekarang kita berdua pamit dulu ya teman-teman ya, karena mau istirahat. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, Mas Saifi ada minum kan? Mas Saifi minum dulu deh. Iya, Mbak. Ada ini Mbak tadi, Mbak. Iya. Istirahat di sini aja Mas. Gimana, Mbak? Di sini aja nih.